Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita dituntun. Kita bersama berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Matius pasal 11 ayat yang ke-27 demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kalau kita mendengarkan firman tadi, pasti kita akan bertanya, apakah kita yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mengungkapkan, untuk menyatakan kehendak Tuhan? Kalau kita sebagai orang yang percaya, kita pastinya yakin bahwa kitalah yang berkenan di hadapan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Hal ini diungkapkan oleh beberapa nabi bahwa kita adalah makhluk yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita bertanya juga, apa kehendak anak di dalam firman ini? Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Bahwa kehendak Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia. Bahwa kita orang yang sudah berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dan siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Tetapi, apakah semua orang mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki? Ternyata tidak. Hal ini seperti yang pernah kita dengar di dalam Perjanjian Lama, di mana kita ini ibaratnya seperti bangsa Israel yang sulit untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-13, di sana firman Tuhan melalui Nabi Yeremia meminta kepada Nabi Yeremia untuk membeli ikat pinggang lenan. Aneh memang. Tetapi ternyata mempunyai maksud yang sangat dalam. Setelah Nabi Yeremia membeli ikat pinggang tersebut, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk apa? Untuk dikubur di dekat sungai Efrat. Kemudian setelah beberapa hari memerintahkan kepada Nabi Yeremia lagi untuk menggali ikat pinggang tersebut. Dan apa yang terjadi? Dapat kita lihat di ayat yang ke-7. Maka pergilah aku ke sungai Efrat. Lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Di sini kita kalau tidak mendengar apa yang difirmankan Tuhan dan tidak melaksanakannya, kita ibaratnya ikat pinggang batu, tidak berguna. Karena apa? Ternyata di ayat yang ke-11 dari Yeremia 12 tadi,
Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, seperti ikat pinggang yang tidak berguna lagi. Dan ini harus kita renungkan. Karena apa? Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan tempat yang nanti terhormat di surga, kita wajib untuk berucap syukur dan menjalankan perintah Tuhan. Demikian yang dapat kita renungkan pada hari ini. Tuhan memberkati.